Setiap hari kami melihat cara-Mu yang berbeda, mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Sungguh benar perkataan-Mu yang berkata, kasih setiamu baru setiap pagi. Engkau Tuhan yang sangat kreatif. Engkau Tuhan yang tidak pernah membosankan. Engkau Tuhan yang selalu memberi yang baru kepada kami. Dan kami tahu hari ini juga Engkau beri kami sesuatu yang baru. Roh Tuhan akan terus tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian, untuk bisa menangkap akan isi hati-Mu melalui perkataan-Mu. Dan tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa diberkati dan tanpa diubah hidupnya. Semua boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua yang ajaib Engkau berikan buat kami. Dan kami tahu segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Wow, ini minggu yang luar biasa. Minggu yang menguras tenaga secara manusia. Tapi ini minggu yang penuh dengan berkat dan keajaiban Tuhan. Kita selama 5 hari berturut-turut, kita ada KKR dan saya dengan beberapa teman tiap hari bolak-balik dan tiap malam pulang Semarang. Tapi saya melihat anugerah Tuhan luar biasa. Senin Selasa kita di Jepara dan Tuhan kerja dengan ajaib sekali. Ini untuk pertama kali sejarah mencatat gereja-gereja di Jepara bisa bersatu dan mereka mengadakan event bersama-sama. Saya dengar secara keuangan juga lebih dari cukup, diberkati menutup semua kekurangan dan biaya mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kemudian Rabu dan Kamis kita buat KKR di kota Tayu, dibuat di satu gereja dan sampai meluber sampai ke pinggir jalan. Dan saya melihat Tuhan kerja dengan cara yang begitu ajaib. Makin hari saya lihat makin banyak hal yang spektakuler Tuhan buat. Dan rangkaian KKR kita juga sempurnakan dengan apa yang Tuhan buat kemarin di KKR Anak Raja. Kita bersyukur lihat lagi puluhan ribu orang datang kepada Tuhan Yesus. Dengan anugerah kita bisa lakukan ini. Dan saya bersyukur melihat lagi tangan Tuhan kerja dengan cara Tuhan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, ada klip yang untuk mana ini? Jepara atau Tayu? Jepara. Kita akan lihat klip yang di Jepara dan saya harap, saya berdoa akan jadi berkat buat saudara. Dan setelah itu kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Di Pati ada hal yang spektakuler sekali terjadi. Ada seorang bapak yang kena kanker liver ya. Dia sudah ditolak oleh rumah sakit, disuruh pulang karena sudah nggak ada harapan. Dan bapak ini sempat mati. Dipegang nadinya hilang, sudah nggak ada nafasnya. Nggak tahu berapa lama, terus tiba-tiba hidup lagi. Jadi keadaannya sudah lemah banget, geletak begitu. Dia telepon ke gereja, penyelenggara, minta supaya saya bisa mampir ke rumah sakit mendoakan. Pihak gereja berkata, ya kita nggak janji. Bisa nggak bapaknya dibawa ke mana itu, ke gereja. Nah, karena keadaannya akhirnya jam 10 pagi itu tempat tidurnya sudah nyampe duluan di gereja, taruh di panggung begini. Kemudian kira-kira jam 3 kalau tidak salah dia datang saudara. Dia pakai bawa infus dari rumah sakit dikeluarkan dan memang sudah disuruh pulang karena sudah nggak ada harapan. Sudah kayak mayat geletak begitu. Dan waktu hari pertama, dan itu tantangannya di Tayu mengerikan sekali. Secara banyak hal lah, secara manusia, secara roh, itu ngeri banget lah. Tantangannya buat saya, saya berkata seperti ini ya. Dan sampai orang-orang yang nentang itu juga berkata setelah hari pertama, kok tetap berani datang ya? Anda bisa bayangkan seperti apa yang harus dilewati. Dan pada waktu itu ketika hari pertama, begitu selesai doa, dalam sekian menit itu orang lagi mulai didoakan dan sebagainya. Tiba-tiba yang berdiri pertama kali adalah orang ini. Dia berdiri histeris keluarganya saudara. Dan itu menimbulkan gelombang iman yang luar biasa saya lihat.
Dan orang-orang mulai mengalami kesembuhan-kesembuhan begitu banyak. Jadi Tuhan lagi kerja dengan antusias. Saya harap Anda juga seantusias Tuhan hari-hari ini. Kalau hidup kekristenan kita tidak antusias seperti Tuhan antusias, gawat saudara. Oke. Nah, malam ini saya mau ajak kita buat sebuah perenungan lah. Mungkin tidak seluruh ayat akan saya baca, tapi ini beberapa hal yang penting buat kehidupan kita. Saya merenungkan akan hidup orang yang bernama Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Anda membaca di Alkitab, Abraham punya di awal ya, kelak dia kawin lagi kelak setelah Sarah mati, dia kawin dengan Ketura dan sebagainya. Tapi di awal dia punya 2 orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Dari 2 anak laki-laki ini, yang menjadi anak pilihan Tuhan cuma 1. Siapa itu? Ishak. Ismail dibuang. Ishak punya 2 orang anak laki-laki, Esau dan Yakub. Oke? Yang berhasil menyenangkan hatinya Tuhan dan kemudian dipilih Tuhan, berapa saudara? Cuma 1. Siapa itu? Yakub. Yakub punya berapa anak laki-laki? 12. Yang dipilih Tuhan berapa? Hah? 1. Siapa? Yusuf. Salah. Yang terpilih berapa? 12-12-nya. Karena itu ada nama istilah 12 suku Israel. Ya kan? Jangan berkata Yehuda gak kepilih loh. Yesus, Daud dari Yehuda. Musa, Harun dari suku Lewi. 12-nya kepilih semua. Ada yang spesial dari orang yang bernama Yakub ini. Abraham menggolkan 1. Ishak mengikuti jejaknya 1 juga. Yakub memborong 12. Dan 12-12-nya masuk semua. Ada apa dengan Yakub? Kenapa dia bisa begitu menikmati multiplikasi dengan cara Tuhan yang begitu kaya dan ujungnya hidupnya memang luar biasa? Kemarin saya ketemu dengan teman lama, teman waktu ngalami kegerakan pelajar Semarang tahun 79. Beliau ini jabatannya cukup tinggi di yayasan namanya Compassion. Dia tinggal di Hong Kong dan tahun ini akan pindah ke Amerika, dapat jabatan promosi yang lebih tinggi lagi. Ini orang pinter, saudara. Dia berkata begini, dia lagi diskusi dengan banyak orang karena mereka mengatakan seringkali kegerakan rohani itu hanya seumur 1 generasi. Ketika pemimpinnya mati, generasi berikutnya tidak menikmati atau mengalami seperti yang sebelumnya dialami. Lalu mereka mulai mendiskusikan itu, bagaimana kok bisa hal seperti ini terjadi. Lalu kesimpulan sementara adalah oleh karena persiapan kepemimpinan di generasi berikutnya tidak sungguh-sungguh disiapkan dengan baik. Sehingga ketika pemimpinnya mati, tidak ada orang yang bisa mendekati dia secara level pengalaman dan sebagainya untuk melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan ketika pemimpinnya masih hidup. Nah, saya merenung bahwa Yakub ini cuma 1 orang, dia bisa bawa 12 anaknya laki-laki. Akhirnya masuk Kanaan semua, menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bahkan lahir 12 suku Israel, dan lahir sebuah bangsa Israel dari 12 anak laki-laki dari Yakub. Nah, apa yang membuat seorang yang bernama Yakub ini bisa begitu berhasil? Tadi pagi saya membuka akan pertemuan para orang tua murid parents meeting. Di tempat ini, sekolah kita akan segera dimulai. Saya beritahu bahwa izin dari Diknas, dari TK, SD, SMP, SMA kita sudah keluar. Dan kemudian kita buat parents meeting, dibagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga mereka bisa mengajukan banyak pertanyaan kepada guru dan kepala sekolah.
Saya mengatakan begini. Di awal ketika saya masih kecil, orang itu hanya dikenal dua macam. Orang pinter, orang goblok. Jadi kalau anak itu di sekolah, ada yang pinter, ada yang goblok. Kalau yang pinter, orang berkata, ini anak pinter. Ini anak jenius. Yang seorang lagi dikatakan, ini goblok. Anaknya sopo, goblok. Yang tanya itu bapaknya sendiri. Dan lupa bahwa kalau goblok itu dari dia sebetulnya. Nurun bapaknya. Tapi seringkali dulu anak begitu. Pokoknya goblok-gobloknya. Sampai di sekelas tidak bisa-bisa dikeplai guru nih. Zaman sekarang anak kan tidak pernah mungkin ngalami guru nempeleng. Saya masih ngalami itu. Penggaris kayu sampai pecah dan patah itu. Bukan ke saya sih, ke badan teman saya itu saya lihat seringkali. Guru menggampar, nampar murid itu sudah terlalu sering saya lihat. Zaman saya. Itu pendidikan zaman Jepang, Kampetai Jepang, saudara. Pokoknya taboi, orang iso taboi, goblok, mangan nopo, taboi. Jadi anak yang goblok itu sudah habis lah, saudara. Di sekolah jadi minder, tapi jadi nakalnya luar biasa. Di rumah dimaki-maki orang tua. Tapi rupanya ilmu pengetahuan berkembang. Orang mencoba mengerti kenapa si A pinter, si B goblok, katanya. Rupanya akhirnya mereka menemukan, oh IQ tiap-tiap orang berbeda. Ada yang tinggi banget IQ-nya, ada yang jongkok banget IQ-nya, ada yang tiarap IQ-nya. Nah karena IQ-nya macam-macam inilah, maka ketika diajari beda. Oke? Lalu orang mulai menyadari, oh iki IQ-nya tiarap kok iki kok. Nah iku malah mlebu blumbangan IQ-nya, malah minus. Gitu. Nah, ini IQ jenius, IQ tinggi. Lalu kemudian orang bangga ketika tes IQ. Makanya sejak itu sekolah kalau menerima muridnya tes IQ. Ya, akhirnya diterima juga yang pinter-pinter dikelompokkan. Ini kelas A yang pinter-pinter. Yang lagi jongkok-jongkok B. Yang tiarap C. Yang masuk belumbangan D. Untuk apa? Supaya tidak saling frustrasi. Kalau goblok dengan goblok kumpul sama-sama sepenanggungan goblok. Oh, ora mudeng kabeh, sing salah gurune, gitu ya toh. Di kelas lain gurunya cuman baru batin sudah ngerti muridnya. Ini gurunya sampai berbuih, sampai kerongkongannya kering, pecah tenggorokannya, tidak mudeng. Ngomong apa toh mau? Nah, itu masuk belumbangan tadi, saudara. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangan si anak ini ternyata ada yang juga IQ-nya tinggi, sekolah tetap juga tiarap. Kondisinya tidak membaik. Lalu orang berkata, kok bisa ya? Orang teliti lagi, ada faktor apa penyebab yang lain lagi? Lalu orang mengenal nama EQ. Ada faktor emosi, ada faktor kejiwaan yang mempengaruhi. Bukan cuma IQ-nya, tapi kejiwaannya mempengaruhi. Oh, goncang ini anak. Oh, ini lagi begini, lagi begitu. Memang ada masalah di kejiwaannya, ada masalah di kehidupan pribadinya, ada masalah di keluarganya, ada masalah dengan pacarnya, ada masalah karena nembak tidak pernah diiyakan lawan jenisnya. Akhirnya nembak awaknya sendiri dan dia iyakan sendiri. Dan banyak hal. Lalu kemudian itu walaupun pinter, tapi goyang. Lalu dicari kemudian, ada juga orang-orang yang IQ-nya oke, secara IQ-nya oke, tapi kenapa mereka berbeda-beda? Orang coba teliti lagi. Lalu abad 21 ini orang kenal istilah SQ, bukan Singapore Airlines, saudara. Tapi suatu faktor spiritual, faktor rohani. Dan tadi pagi saya berkata, ketika orang berkata, oh ternyata faktor yang paling mendasar itu adalah faktor rohani. Tuhan berkata, "Ket biyen aku yang ngomong ngono." Alkitab sudah ribuan tahun berkata, aku sudah ngomong, kamu tidak mau percaya. Manusia ini hanya kemudian menemukan, mengiyakan apa yang ribuan tahun lalu Tuhan sudah katakan. Nah, Yakub ini punya faktor SQ yang luar biasa. Nah, saya mau ajak Anda lihat, kalau Anda ingin jadi orang berhasil, mari lihat siapa Yakub ini. Coba kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian
pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi kita akan lihat bagian demi bagian. Kejadian 25, lihat mulai ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Kata bertolak-tolakan sebetulnya berantem keras, saudara. Beda, berantem pokoknya. Anda kalau tanya mamimu lah, ketika hamil ya, itu ada umur ketika Anda dalam kandungan itu nendang-nendang. Dipegang ini sikile. Lah kok pindah gini? Wis muter. Loh kok nyamping gini? Oh dolan dia. Gitu. Jadi muter-muter dipegang itu bisa kerasa nendang-nendang. Kalau satu, nang. Ojo gitu orang sakit. Anda teriak, wong noni kok nang, oh ya salah. Dan sebagainya. Dulu kan nggak ada USG, jadi orang hanya nebak-nebak. Kalau wajahnya ketok lebih ayu perempuan ini. Kalau wajahnya lebih elek, laki ini. Seringkali kan kebalik justru, saudara ya. Nah, kemudian ini dua anak bertolak-tolakan, berantem di dalam. Berantem dengan begitu keras. Itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Nah, sampai Ribkah berkata, kalau begini caranya, buat apa aku hidup? Lalu kemudian ini yang baik dari seorang ibu yang bernama Ribkah ini. Alkitab mengatakan, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang saling bertolakan. Kalau Anda perhatikan kehidupan kita, ada pro kontra dalam kehidupan kita ini. Apapun bisa menjadi pro kontra. Kalau Anda bijaksana, engkau akan datang seperti Ribkah datang ke Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Karena terlalu banyak yang pro kontra. Apapun yang pro kontra di batin saudara, apapun yang pro kontra di dalam saudara, jangan belajar mendiskusikan dengan orang lain. Tidak akan mendapat jawaban yang benar. Tapi Ribkah ini mengerti apa yang harus dia buat. Dia begitu frustrasi karena pergolakan di dalam dirinya sendiri. Dan Alkitab berkata, ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Dan sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang atau stabil, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Jadi sayangnya itu karena bisa memberikan yang dia ingini. Ngerti? Ishak itu sayang kepada Esau sebab bukan karena murni bapak sayang anak tanpa embel-embel. Dia sayang sebab si Esau ini bisa memberi yang Ishak ingini. Sebab ia suka makan binatang buruan.
Alkitab mengatakan, tetapi Ribka kasih kepada Yakob. Alkitab sengaja memakai dua kata yang berbeda, mau menunjukkan kualitas yang berbeda. Mengapa Ribka kasih kepada Yakob? Sebab dia tahu Tuhan suka Yakob dan tidak suka dengan Esau. Ribka kasihnya begini, yang Tuhan suka, aku suka. Yang Tuhan sayangi, aku sayangi. Yang Tuhan pilih, aku pilih. Yang Tuhan itu ada bersama dia, di situ aku bersama dengan dia. Tapi si ayah berkata, yang bisa memuaskan yang aku mau, itu yang aku suka. Anda bisa lihat dua model kasih dengan alasan yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ini caranya, maka sejak kecil, baik Esau maupun Yakob mendapatkan sebuah treatment, perlakuan yang berbeda sekali. Esau mendapatkan perlakuan tidak disayang oleh ayahnya, karena dia selalu berhasil memberi yang bapaknya suka. Tapi Yakob ini dikasih oleh ibunya karena memang ibunya mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan. Yang satu mendapatkan bimbingan secara jiwa, yang satu mendapatkan bimbingan secara rohani. Yang satu dibawa kepada interest-interest yang di jiwa dan yang di fisik. Bagaimanapun bapaknya sayang, tapi bapaknya juga mendorong dia untuk berburu lebih hebat. Mendorong dia untuk bisa memanah lebih tajam, lebih tepat. Tapi Yakob ini di rumah diajari oleh maminya hal-hal yang rohani. Si Esau ini di tangan seorang ayah yang mengajari hal-hal yang praktis, tapi tidak betul-betul dibawa ke Tuhan. Saudara, Anda bergaul dengan siapa? Engkau di bawah tangan atau di dalam tangan siapa? Itu menentukan interest saudara. Rasa ingin melihat dan tahumu dalam hal apa, tergantung Anda di tangan siapa. Kalau orang tuamu, pembimbing saudara, siapapun orang yang bisa menggenggam hidupmu ini, ngajari Anda hal-hal yang dijiwani, soal kerja yang baik, harus begini, harus begitu. Anda diajari banyak hal, tapi sama sekali engkau tidak pernah dibawa bersentuhan dengan Tuhan. Anda akan dibawa dalam sebuah pergaulan atau lingkup yang jiwani. Maka interest saudara, maka rasa ketertarikan saudara tidak akan pernah tertarik di hal-hal yang rohani. Kalau orang bicara dengan saudara, tidak pernah bisa keluar perkara-perkara yang rohani. Pertanyaannya hanya soal pekerjaan, soal tugas, soal kewajiban, soal hak kita, soal kita mau apa, ingin apa, akan terus seperti itu. Tapi kalau orang yang memegang tangan saudara di dunia ini, ketertarikannya kepada hal-hal tentang Tuhan, dia akan cerita tentang Tuhan, dia bagi hidupnya, dia berkata Tuhan ngomong begini sama saya, Tuhan bongkar ini dalam hidupku, Tuhan tegur aku, Tuhan bawa aku, aku ngalami loh seperti ini. Maka ketertarikan saudara, itu akan tertarik kepada hal-hal yang rohani. Saya percaya kalau kita ini semua di MK misalnya ya, tergantung ketua MK masing-masing sih. Itu tertarik dengan hal rohani atau urusan jiwani, kegiatan atau Tuhan. Dua-duanya perlu, tapi di situ akan membuat kelompok itu akan tertarik ke Tuhan atau kegiatan untuk Tuhan. Itu akan kelihatan sekali. Dalam rumah tangga hal yang sama terjadi. Setiap departemen, setiap pelayanan, tergantung orang yang di atasnya. Mau dibawa kemana. Nanti ciri dari departemen itu, kelompok itu, dimanapun gereja manapun, itu akan ketahuan. Pemimpinnya membawa Anda, nuansanya ke jiwani, ke tugas, pekerjaan, atau ke Tuhan. Kalau dia sangat tertarik dengan hal-hal yang rohani, dia mau Tuhan, dia kejar Tuhan, anak buahnya semua akan kejar Tuhan. Kalau tidak, dia sangat profesional, anak buahnya akan kerja sangat profesional. Tapi ketika dia diajak ngomong tentang Tuhan, dia nggak tahu banyak, saudara. Nah ini kenyataan.
Yakob ini SQ-nya dapat sejak kecil. Sedangkan Esau IQ-nya dapat. SQ-nya dia nggak dapat. Ditambah menurut saya IQ-nya Esau tiara. Yakob ini tinggi. Sedangkan IQ-nya Yakob didapat dari maminya. Tapi tidak dari ayahnya. Nah, dari situ Anda akan mengerti. Mengapa tiba-tiba ketertarikan Yakob tentang hal rohani itu lebih hebat dari Esau. Lihat ayat berikutnya. Pada suatu kali Yakob sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakob, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakob, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Buat Esau itu hal praktis. Aku mau makan. Lelah butuh makan. Buat Yakob, interestnya, ketertarikannya hal rohani. Yang dia incar dari kakaknya adalah hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu wujudnya apa? Tahu? Cuma ditumpangi tangan. Itu tok. Diucapin berkat, tumpangi tangan. Itu tok, saudara. Buat Yakob dia berkata, itu berarti sekali. Buat Esau tidak berarti. Orang yang tertarik kepada hal-hal rohani, dia akan tahu apapun yang namanya simbol-simbol rohani, itu pentingnya seperti apa. Orang yang tidak ngerti dan tidak tertarik sama sekali, itu kebodohan. Lihat reaksinya. Ayat yang berikutnya. Saut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakob, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakob, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakob memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Coba Anda renungin baik-baik, saudara. Kalau Anda lihat pendoa main banner, kok ngebut terus sih, ngapa tuh? Ora sumuk. Nggak ngerti kok. Pak atau Bu atau Mas, ini banner nggak usah main, nggak usah gue perang. Penting itu duit. Banner nggak perlu. Karena memang tidak tertarik di hal-hal rohani. Ya kan? Tapi pendoa itu kan gitu. Menurut saya selama KKR nih ya, pekerja paling keras pendoa, pengangguran paling keterlaluan saya sendiri. Kalau saya KKR itu khotbah dan doa cuma 5 menit. Serius. Tanya teman-teman. Baca ayat, ngomong beberapa kalimat, terima Yesus ya, angkat tangan. Nah kalau saya ngomong 2 menit mereka terima Yesus, ngapain harus 2 jam? Wong mereka anak mudeng juga. Percaya. Cukup dah. Wong percaya kok. Buktinya sembuh kok. Jadi saya ngomong itu 5 menit. Tapi yang kerja itu, seharian muteri sana sini. Karena mereka interest dalam hal rohani. Sama kok saudara. Banyak orang tidak interest dengan begitu. Oh iya aku mau rohani. Tapi gak usah lah begitu. Seharusnya ya. Minimal kita saling menghormati. Dan saling mengerti bahwa ada yang terpanggil seperti itu. Kalaupun kita tidak, jangan pernah berkata itu tidak penting, saudara. Kalau mata berkata begini, yang penting bisa delok, kalau bal-balan delok, mata yang penting. Lagi Anda kepingin makan sambal, rasain tuh mata makan sambal, saudara. Anda bisa ngerti nggak efeknya? Badan kita, tubuh kita ini, setiap anggota tubuh itu unik sekali. Uniknya luar biasa. So belajar yang pertama, Anda mesti punya ketertarikan dalam hal-hal rohani. Nah, saya nggak akan terus baca ayatnya karena terlalu panjang dan karena waktu. Saya mau cerita apa yang terjadi. Akhirnya ibunya yang ngomong, mamanya lagi, ambil hak kesulungan. Tipu bapakmu, tanda petik ini gawat memang saudara. Tapi buat Ribkah, ini caranya.
Si Ishak ngomong gini sama anaknya, nang, bu berburu sana loh. Gawean aku ini kambing guling. Nanti tak berkati. Setelah aku makan, kenyang, tak berkati. Berkat Tuhan dipakai buat dolanan. Berkati semaunya. Nah tiba-tiba dia pergi. Ibunya dengar. Yakob dipanggil. Masak buat bapakmu. Curi berkat kakakmu. Sebetulnya saudara, itu nggak nyuri loh. Kan dia sudah beli itu hak kesulungan. Tapi bapaknya tidak pernah tahu. Lalu kemudian dia nyamar jadi Esau. Ditumpangi tangan, dipegang bulunya kayak bulu Esau, suaranya kayak Yakob. Ya, dia bilang, lagi belu pak, ada gini sonir, menteng. Tapi aku memang Esau kok pak. Ya, tak berkati. Dasar selak kepingin makan. Tuh makan dulu, tumpangi tangan. Bam, berkati. Pergi saudara. Esau pulang kaget, diambil sama Yakob. Ngamuk. Dia marah sekali. Dan Yakobnya pergi. Orang yang tertarik di hal-hal yang rohani. SQ dalam hidupnya kuat. Kalau Anda ya saya beritahu. Berkat Tuhan dipakai buat dolanan. Berkati semaunya. Nah tiba-tiba dia pergi. Ibunya dengar. Yakob dipanggil. Masak buat bapakmu. Curi berkat kakakmu. Sebetulnya saudara. Itu nggak nyuri loh. Kan dia sudah beli itu hak kesulungan. Tapi bapaknya tidak pernah tahu. Lalu kemudian dia nyamar jadi Esau. Ditumpangi tangan, dipegang bulunya kayak bulu Esau, suaranya kayak Yakob. Ya, dia bilang, lagi belu pak, ada gini sonir, menteng. Tapi aku memang Esau kok pak. Ya, tak berkati. Dasar selak kepingin makan. Tuh makan dulu, tumpangi tangan. Bam, berkati. Pergi saudara. Esau pulang kaget, diambil sama Yakob. Ngamuk. Dia marah sekali. Dan Yakobnya pergi. Orang yang tertarik di hal-hal yang rohani. SQ dalam hidupnya kuat. Kalau Anda ya saya beritahu. Jangan berhenti. Anda harus terus gerak. Karena firman harus jadi daging. Ketika dia jalan. Di Betel dia tidur. Dan ditemui Tuhan. Dia lihat langit terbuka. Surga di atas. Ada tangga dari bumi ke surga. Dan malaikat turun naik. Yakob ketemu dengan Tuhan. Dia berkata, ini pintu gerbang surga. Tadinya baru diomongin mamahnya. Nah, penting loh, rohani itu penting. Dia tertarik hal rohani. Di sebuah titik Anda jalan dengan Tuhan, Anda akan ketemu dengan Tuhan sendiri. Sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang begitu ajaib. Bam. Dan dia berkata, kalau engkau memberkati aku akan panggil engkau sebagai Allah Yakob. Dia pergi. Dia datang ke Om Laban. Tukang tipu yang luar biasa. Si penipu masuk sarang penipu. Dia suka dengan Rahel. Dia kerja 7 tahun. Terasa beberapa hari karena cintanya. Ya toh sampai hari ini kan orang berkata kalau cinta sudah melekat. Tai kucing rasa coklat saudara. Orang berkata kue elek. Wah apik kok. Lu dari mana ngelihatnya lu? 8 kilo dari atas. Dia berkilau. Lu mau kayak ngono? Lu apik. Bantah-bantahan saudara. Setelah kawin, gelo. Elek ya ternyata. Nah itu, jika cinta sudah melekat. Tai kucing. Rasa coklat. Bukan stroberi saudara. Jadi, dia kerja. Hari kawinnya. Makanya orang berkata cinta itu buta. Diganti Lea yang juling matanya. Tidak ketahuan. Paginya bangun kaget. Lea yang dikasih. Ngamuk ke bapaknya. Bapaknya sudah siap dengan cool. Kalau orang biasa nipu dan biasa main politik kan tetap tenang cool. Ya jangan to ya kok. Dia bilang. Gue sing gede ora payu to. Sak pen kabeh. Kerja meneh 7 tahun be aku katanya. Diperpanjang kontraknya kayak MU aja perpanjang kontraknya. Lu kerja sama gua lagi lah dia bilang. Gua kasih Rahel lah. Dikasihin Rahel. Ya sudah kasihin itu aja. Gak ada pesta, gak ada apa, gak ada undangan tanpa mengurangi rasa hormat dan sebagainya. Gak ada. Sekarang pen katanya. Dia kerja. Dia kerja. Tidak diberi gaji. Tapi Yakob ini saudara, ini luar biasa loh. Akhirnya dia ngomong loh,
Dia ngomong sama omnya, kamu gak punya apa-apa ketika aku masuk. Karena aku kerja dengan engkau, kau diberkati lipat ganda ternakmu. Laban berkata, benar. Karena engkau, aku diberkati. Dan yang ajaib apa saudara? Pada waktu itu Yakub ngomong begini, aku mau pulang. Dia bilang, jangan. Kalau nggak boleh, berikan upah. Laban berkata, upahmu mau apa? Dan Yakub ini, kalau Anda perhatikannya, ini orang observe. Dia mengobservasi semua tugas yang dia lakukan. Walaupun itu milik orang lain. Dia lakukan dengan segenap hati. Dan orang ini, menurut saya, profesor pertama di Alkitab, namanya Yakub. Dia observasi apa yang terjadi dengan hewan ini kalau berkelamin. Ini dengan ini hasilnya apa? Dia observasi habis. Dan saya beritahu saudara, itu akan membuat sebuah kesimpulan. Mujizat itu tidak jauh dari kita. Mujizat pelipat gandaan itu ada di dalam dan dekat dengan kita sebetulnya. Dari mana ngertinya? Yakub ngomong gini, om katanya, om atau pah saya nggak tahu lah. Ya dia itu keponaan tapi juga mantune Laban. Nanti kalau baptis jangan pakai nama Laban ya. Laban lebih baik saudara. Laban itu gawat. Dia berkata begini, gini aja lah. Semua domba yang ada warnanya bintik, belang, loreng, hitam, singkirin semua. Aku mau gembalakan yang putih-putih aja. Kalau sampai putih kawin dengan putih, bisa lahir ada belangnya, ada hitamnya, itu buat saya. Kalau putih kawin sama putih, lahirnya putih, punyamu. Labannya berkata, goblok ini anak ini. Dia berkata, oke. Yakub berkata, goblok omku iki kali ini. Pusi kenok dia berkata gitu. Sebab dia observe. Apa yang terjadi? Dia jalan 3 hari jauhnya, saudara. Jauh tuh. Yang berbelang-belang dijaga anak-anak Laban yang lain. Laban berkata, sampai kapanpun kamu Yakub tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi ini orang observasi. Selama dia kerja tidak asal-asalan. Dia teliti, dia perhatikan dengan baik semua yang dikerjakannya. Dan di situ Anda harus tahu. Akan keluar sebuah rema, pewahyuan, ide yang luar biasa. Dan di situ awal pelipat gandaan. Pada waktu itu, Yakub mengerti. Domba kalau berkelamin dekat tempat minuman. Dari eksperimennya, ini yang dia buat. Dia petik sebuah tangkai dahan dari pohon. Dia kerat, saudara. Sehingga bentuknya dahan dan daun itu bintik. Dan dia lihat begini. Pejantan yang baik. Dengan betina yang oke, kuat, sehat, berkelamin. Di depan mata mereka. Sambil berkelamin. Diputar film. Bintik. Anaknya apa? Bintik, saudara. Anda pernah dengar nggak? Ibu hamil tuh berkata, aku kok pengen anakku koyo bintang film Mr. Bean. Misalnya gitu. Dia nonton Mr. Bean. Anak kayak Mr. Bean. Aku pengen jadi koyo Bagong gitu. Tuh Bagong. Anaknya jadi kayak Bagong. Aku mau jadi kayak bintang film India. Nonton film India. Begitu lahir, goyang terus. Kayak orang India. Jadi banyak yang terjadi. Anda tahu nggak itu orang kan panas begitu kan? Ya kan? Yakub ribuan tahun lalu sudah ngerti. Anda cerita gitu dia bilang kuno. Dia punya lab alam yang luar biasa. Begitu lahir bintik-bintik, pejantannya kuat, betinanya oke, sehat. Ini anak sehat. Terus pejantan yang sakit-sakitan, pileren. Jalannya aja susah. Tetap mau berkelamin. Tetap ada domba betina yang mau sama yang begini tuh. Wong podo begini. Begitu berkelamin dia bilang, beno. Lahir anak yang begini juga. Buat Laban, putih semua soalnya. Dia kali Laban. Di situ multiplikasi terjadi. Anda baca di Alkitab. Di mana Pak? Baca cari kejadian. Jangan malas saudara. Dudoi terus, tak boleh. Ini luar biasa loh. Dari situ dia jadi kaya raya. Dan dia berkata,
Dengan membawa tongkat ini aku seberangi Yordan. Tapi sekarang aku balik. Sudah jadi 2 pasukan. Itu Yakub, saudara. Dia punya kekuatan pelipat gandaan yang luar biasa. Sekaligus membuktikan mujizat dalam hidup Anda dan saya tidak jauh. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Bukan di luar lingkup orang yang datang. 5 roti dan 2 ikan. Di tengah-tengah mereka ada yang sudah bawa. Janda yang ditagih utang. Cuma punya minyak kecil sebuli-buli. Itu Elisa tanya, apa-apa yang ada padamu? Dia berkata cuma minyak. Nah itu cukup. Dari situ dilipat gandakan. Janda Sarfat. Cuma tepung dan minyak sedikit. Yang di tangan dia, itu yang dilipat gandakan. Perjamuan kawin di Kana. Dari air di rumah itu. Tidak usah impor anggur dari Prancis. Di rumah itu, air berubah jadi anggur. Semua mujizat Tuhan itu ada di sekitar kita. Miracle is in the house. Mujizat itu ada di dalam rumah. Tidak di tempat yang lain, saudara. Tapi apakah Anda cukup observe? Mengamati hidupmu, mempelajari, melihat, menimbang. Anda harus jadi orang-orang yang lihat, yang nimbang, yang ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau ada orang lagi diberkati, lagi naik, observasi. Apa yang membuat dia bisa begitu, Tuhan? Coba lihat kehidupan sekitar. Ada orang bom jatuh, tanya Tuhan, kok bisa begitu? Bukan untuk menghakimi, tapi kehidupan ini perlu dipelajari. Ada di dalamnya disediakan kunci-kunci yang luar biasa. Yang ketika Anda temukan dalam sekejap, membuat Anda naik ke atas. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Ingini hal-hal yang spiritual yang dari Tuhan. Lalu Anda observasi hidupmu dengan anugerah, dengan favor, dengan kemurahan, dengan kebijaksanaan Tuhan. Lihat sekitar saudara. Anda akan menjumpai begitu banyak hal yang ajaib, yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya. Malam hari ini, saya mendorong setiap Anda, cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Saya mau sekaligus umumkan tanggal 17 Mei ada live recording. Kami butuh suara Anda. Saya diberitahu bahwa suara Anda termasuk yang terbaik di dunia. Mengalahkan choir dari Wina itu ya. Itu saya lihat itu luar biasa. Tolong Anda semua datang. Kalau tidak suara saya yang masuk rekaman, maka banyak orang menangis. Karena nelongso dengar suara saya menyanyi. Tapi saya yakin kalau Anda yang memuji Tuhan, berteriak, bersorak-sorai, ada banyak hal yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Amen. Saya juga mohon dukungan doa saudara. Kemarin kita sudah peletakan batu pertama untuk pembangunan akan dapur umum kita. Puji Tuhan, fondasi sudah dibayar. Orang ada NRC yang akan bayar fondasinya. Atapnya disediakan utuh. Batakonya dan pasirnya berapapun sudah ada yang mau bantu selesaikan. Lantainya untuk ngecor dan sebagainya sudah ada. Kita butuh besinya mungkin. Saya nggak tahu lagi butuh berapa, tapi itu perlu sekali supaya bisa berdiri. Kalau nggak ada besinya kan masa kasih bambu tiang-tiang nggak boleh juga. Harus besi atau baja, saya nggak tahu. Bantu doa supaya semua segera selesai dan memberkati akan kota ini. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Memintakan berkat yang terbaik. Kira syakaralamata kasyukuru motos sakaralamata. Tuhan. Buat kami mengerti. Ada SQ, ada faktor spiritual yang tidak boleh kami tinggalkan dalam hidup kami. Kenapa kami hadir hari-hari ini cari Tuhan? Kami tahu Engkau berkata cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Biarkan umat Tuhan mencari Engkau dan kami akan hidup. Kami nikmati yang terbaik dari Tuhan. Syakara lapata syekere metakara lapata. Tuhan, Kau memberikan Tuhan sekarang berkat rohani dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Biarlah biar kita tarikan akan Kau perkara-perkara rohani